Rambo. Kagak. Lu aja yang kesini. Soal Karuna. Lah kan si Yati tiap hari ngasih elu, dikemanain duitnya? Cuman ngasih sekali, Po, yang waktu itu. Yang bener, Day. Iya. Bangetan banget si Yati. Udah, Day, nanti gue kasih tahu sama si Yati. Lu tenang aja, nggak usah lemes. Pokoknya lu berangkat aja kondangan, ya kan? Lu mah kalau gue bilangin pakai muter-muter badan ke sana, malingin muka banget. Waalaikumsalam. Nah, pas banget ya, baru diomongin udah ada di depan mata gue. Lu kebangetan banget sih, Yat. Kenapa sih, Po, marah-marah mulu? Ya gimana gue nggak marah-marah? Udah tahu si Putri itu diasuh terus sama si Daya. Kenapa lu nggak kasih duit? Pernah, Po. Kapan? Pernah kok waktu itu. Cuma sekali. Ya, Po nggak bilang. Po Daya juga nggak minta. Malu, Yat. Masa minta? Ya harusnya lu tuh punya kesadaran, Yati. Nggak usah dipinta. Iya, nanti Yati sadar. Sekarang. Ya udah nih, Po, pegang dulu. Kan mau ngambil duit. Aduh, lu ngeribetin gua banget sih. Ngambil duit aja, mesti begini, begini. Ribet banget, aduh. Gua sih. Lah, Day. Lu bengong aja lah, ini pegang. Iya, Po. Mau kagak dikasih duit? Diem-diem aja. Nih, Po. Kok malah Empo yang megang uangnya? Lah gua ngitungin dulu, kali aja kurang. Mana sih? Nih 30.000 nih, tuh. Udah Makasih, gitu. Yat. Tiap hari lu kasih si Daya. Iya, Po. Ngapa lu? Mau nyuruh gua lagi nganterin tuh tas ke dalam? Enggak, Po. Ya tuh mau naruh sendiri. Nah begitu. Pas dingin. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam, Abang. Neng, abang minta maaf. Oh, abang kagak bisa nambahin. Tuh kan, Neng udah nebak. Abang pilih kasih. Neng, abis mau gimana lagi, Neng? Ya cari duit yang banyak, Abang. Pusing gue. Bini gue minta cepat-cepat pindah kampung ke Pinang. Ya sekampung heboh. Udah gitu bini gue dapat undangan. Bini gue diundang. Gue mesti pintar-pintar cari duit lagi nih. Gimana nggak mau pusing lu, Yeb? Narik sehari cuma sekali. Ulan jadi ikut seneng, Po. Terus apa lagi, Po? Cerita dong. Dokter bilang apa? Ya enggak sih, tadi dokternya cuma nanya doang. Pak Sofi ada mual-mual nggak? Ya kan karena gue memang nggak ada mual-mual ya gue jawab, ya nggak ada Bu Dokter. Takutnya pagi-pagi suka mual biasanya. Iya benar, iya. Nah dia mau ngasih obat anti mual gitu. Iya benar-benar. Iya ya, Pak Sofi enak. Pas hamil nggak ada mual-mual, nggak ada pusing-pusing, nggak ada ngidam ya? Nggak ada. Waktu Wulan hamil mah parah banget. Sensitif pisan. Alah, Wul, jangankan hamil. Nggak hamil aja kamu parah. Iya kan?
alhamdulillah nih. Gua nggak ada yang ngidam, tapi Bang Sodikin yang ngidam ya kan? Pok, Pok Sopi teh nggak curiga ya kalau Bang Diki teh kayak begitu. Jangan-jangan Bang Diki teh bandel. Pok. Iya emang bener nih, di kampung Wulan mah kayak gitu. Maksudnya mandel gimana sih? Itu loh, ya itu kan di kampung aja. Belum tentu semuanya kayak gitu loh, Wul. Aduh, kalian ini pada ngomongin apa sih? Nggak ngerti deh. Itu loh, Pok, soal suami yang ngidam. Sebentar. Emang kalau misalnya suami kita ngidam seperti kayak Bang Sodikin ngidam, itu bahaya? Enggak bahaya sama sekali. Itu hal yang biasa, itu udah lumrah. Lumrah apanya, Nik? Udah juga nggak kayak gitu, nggak pakai ngidam-ngidam. Masa sih? Dulu kan udah Rusam itu ngidam loh. Iya ngidam, ya kan? Terserah kamu aja deh, Nik. Bang Jamil juga, Pok. Bang Jamil dulu juga ngidam, tapi cuma sebentar. Bang Jamil juga ngidam? Oh, alhamdulillah. Berarti nggak ada masalah ya kalau Bang Sodikin juga ngidam. Iya. Nik, Bang Jamil tuh ngidam apa? Diem. Kok ngidamnya nggak mau ngomong? Kok aneh sih yang ngidamnya tuh kayak begitu? Ayo, Pok, ya, ayo. Ngerti nih, Sophia. Rambo. Kagak. Lu aja yang kesini. Soal Karuna. Ada apa? Ambo punya sebuah rahasia tentang Karuna. Rahasia apa? Ternyata Karuna itu suka sekali rendang buatan Ambo. Udah tahu. Dan dia juga suka ayam balado buatan Ambo. Udah tahu. Lihat, habis nanti si Rambo bakalan dibohongin lagi sama si Rustam. Yang jualan kan Kang Rustam, Kang. Bukannya Kang Rambo. Nah ya maksud gue, si Rustam itu ngebohongin si Rambo. Nggak mungkin atuh, Kang. Kapan saya ngebohongin Kang Toib? Kang Toib yang ngebohongin saya terus. Pembeli yang ngebohong, bukan pedagang. Yalah, mumet gue ngomong sama lo. Apalagi saya tuh liar ngomong sama Kang Toib. Lama-lama gue tuh bisa newang loh. Setiap sore, Karuna itu selalu datang ke warung Ambo membeli rendang atau ayam balado. Kalau kamu setiap hari belikan dia rendang dan ayam balado, pasti dia cepat jatuh cinta sama kamu. Itu tandanya kamu perhatian sekali sama dia. Gua tahu. Lo mau meres gua. Sorry. Gua udah kirim bunga. Katakanlah cinta dengan bunga. Itu kuno Rambo. Katakan cinta dengan bunga itu zaman dulu. Zaman sekarang, zamannya kuliner. Di mana-mana demam kuliner. Sekarang itu zamannya katakan cinta dengan rendang dan ayam balado. Masa sih? Iya. Kalau Rambo setiap sore membelikan Karuna rendang, bayangkan Karuna setiap sore datang ke warung Ambo. Tiba-tiba sudah ada rendang dari Rambo. Wah. Nanti rendangnya lo yang makan. Ya tidak mungkin. Ambo juga tahu.